Wa in aftal muftun, walaupun para ahli fatwa berfatwa bahwa Pahlawi ini turunan Nabi, saya yakinnya akal yakin dunia wa ukhra bahwa mereka bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini parah nih. Habaib dianggap palsu tapi berdalil dengan Al-Quran yang ditujukan untuk zuriyah asli. Buat mereka Pahlawi, buat mereka Habaib, bangsat alaihim laknatullah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Bertemu lagi di channel Kang Uce. Teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru Al-Fakir. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, Al-Fakir ucapkan terima kasih, mudah-mudahan jadi amal jariah. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang ikut berperan di dalam membentengi umat masyarakat dari ajaran-ajaran menyimpang dan menyesatkan. Baiklah teman-teman, di video ini Al-Fakir tidak ingin membahas makhluk-makhluk langka semacam Mama Gufron dan anak dan muridnya itu. Hajar siapa aing? Aing Ayam kopi. Tapi di video ini Al-Fakir tertarik ya dengan satu kitab Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Ya, kita tahu bahwa Kiai Imad ini adalah orang yang bukan hanya sekedar meragukan tapi membatalkan nasab Pahlawi. Nah, di sini Al-Fakir tidak ingin masuk ke ranah memvonis sah atau tidak sah nasab Pahlawi, tapi Al-Fakir hanya ingin mengenalkan bagaimana cara berpikir Kiai Imaduddin atau cara berhujah berdalil seorang sahibu tesis, orang yang mengklaim memiliki tesis ya untuk membatalkan nasab Pahlawi, teman-teman sekalian. Di salah satu kitab beliau, di dalam kitab I'anatul Akhyar, yang mana kitab ini adalah kitab bantahan daripada kitab Syekh Abdullah Mukhtar Al-Bantani As-Sukabumi, yaitu kitab Al-Hisamul Masrul. Langsung saja teman-teman, kita lihat di halaman 26, di mana Kiai Imad ini menjawab pertanyaan daripada Syekh Abdullah Mukhtar. Syekh Abdullah Mukhtar bertanya kepada Kiai Imad, "Ya akhi, anta qulta," wahai saudaraku, engkau telah berkata, "Inna man idda'a min dzurriyyati Rasul," sesungguhnya orang yang mengaku-ngaku keturunan Rasul, "wa habita fi akhlaqihi," namun akhlaknya tidak mencerminkan akhlak Rasul. Mafhumnya kira-kira demikian ya. "Wa yastahiqu al-malamata wa taubih," maka dia berhak menerima celaan, makian dan juga teguran, teman-teman. "Aktsar min ghairihi," lebih banyak porsinya dibanding orang yang tidak mengaku-ngaku sebagai zuriyah Rasul. Ingat teman-teman ya, kita garis bawahi di sini Kiai Imad menggunakan kata idda'a, artinya mengaku-ngaku, bukan yang asli gitu. Karena kan kita tahu Kiai Imad ini orang yang bukan hanya sekedar meragukan, tapi membatalkan nasab Pahlawi. Artinya kan habaib yang ada sekarang itu zuriyah palsu kan begitu. Nah, ditanya oleh Syekh Abdul Mukhtar, "Min ai dalilin qulta," ya. Mana dalilnya kamu bisa mengeluarkan statement macam itu? Yang menyatakan bahwa boleh menghina, mencaci, memaki. Bahkan kita tahu di beberapa videonya sampai haram mencium tangan mereka. Dari mana dalilnya? Minal Quran awil hadis aw aqwalil ulama. Dalilnya itu dari Quran, hadis atau dari makalah para ulama. Nah, kemudian Kiai Imad menjawab. Teman-teman perhatikan jawaban Kiai Imad. Kita kunci dulu ya. Kiai Imad adalah orang yang menganggap bahwa habaib adalah zuriyah palsu gitu ya, teman-teman. Qultu, aku menjawab, dalilu dzalika min qaulihi ta'ala. Dalil ucapanku tadi yang menyatakan bahwa boleh atau berhaknya orang yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasul untuk dicaci, dimaki, kemudian ditahdzirlah dan lain sebagainya, min qaulihi ta'ala, itu bersumber dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan teman-teman, ayat yang digunakan untuk menjawab pertanyaan tadi yang dijadikan dalil atau argumentasi oleh Kiai Imaduddin ini. Ya nisa'an nabi, wahai istri-istri Nabi, mayyati minkunna bifahishatin mubayyinah. Barang siapa di antara kalian yang mengerjakan satu keburukan yang jelas, satu kemaksiatan yang nyata, yudha'af lahal azab, maka akan dilipat gandakan baginya siksaannya.
berapa kali lipat? Di'afain, 2 kali lipat. Jadi ini khitabnya kepada istri-istri Nabi. Wa kana dzalika 'ala Allah yasira, dan yang demikian itu sangatlah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, ini menunjukkan ketidaksinkronan antara pertanyaan dan jawaban yang disampaikan oleh Kiai Iman. Ya, kita jadi teringat ya ketika ada seseorang yang ditanya di salah satu stasiun TV, apakah yang diajarkan oleh ayahmu kepada santri-santri itu ya hal-hal yang aneh-aneh seperti pemanggilan malaikat dan lain sebagainya? Kemudian jawabannya gratis, gitu kan. Ya sama teman-teman, pertanyaannya, apa dalil Kiai Iman membolehkan bahkan mengatakan bahwa orang yang mengaku zuriyah Nabi ini berhak mendapatkan malamah atau at-taubih, ya, dicaci, dimaki, dikritik, ya, bahkan haram dicium tangannya. Dalilnya pakai dalil yang ditujukan untuk istri-istri Nabi, teman-teman. Ya, sementara Kiai Iman tidak mengakui bahwa habaib itu adalah zuriyah Rasul. Ini kan lucu, teman-teman, ya. Habaib dianggap palsu, tapi berdalil dengan Al-Quran yang ditujukan untuk zuriyah asli atau istri-istri Nabi. Jadi kalau ada yang buruk, ya mereka diakui sebagai zuriyah Nabi. Kalau ada yang bagus-bagus, mereka bukan ahlul bait, mereka bukan zuriyah Nabi. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi kalau kita akademisi para santri, insya Allah bisa menilai seperti apa cara berpikir Kiai Imaduddin. Dan ini bukan sekali, teman-teman. Ya, silakan cek di video-video konten kreator yang khusus membahas nasab. Semisal misalnya di kontennya Gus Zaini, itu banyak kerancuan dari cara berpikir Kiai Haji Imaduddin ini, teman-teman. Sama seperti di kitab beliau, dan ini mungkin jarang diangkat ya, mungkin belum ada yang mengangkat konten ini gitu. Ya, di satu sisi Kiai Imaduddin membatalkan Ba'lawi, di satu sisi Kiai Imaduddin menganggap bahwa habaib adalah zuriyah palsu, tapi ketika ditanya dalil yang dipakai adalah ayat yang untuk zuriyah asli. Kan lucu, teman-teman. Di satu sisi tidak percaya, tapi di sisi lain dengan berdalil menggunakan ayat ini, ya secara hakikat berarti menganggap bahwa orang-orang yang mengaku-ngaku zuriyah Rasul atau habaib lah ya, itu zuriyah Nabi yang asli. Jadi kontradiksi, teman-teman, ya. Ya, gimana lagi ya, kebenaran yang dipaksakan itu akan selalu menemukan jalan buntu. Mudah-mudahan kita cerdas di dalam berpikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.